Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu biha najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu dulu. Sisipan yang pertama, kemarin saya menganalisis tentang aturan-aturan dari atau misalkan policy dari monetisasi dari Facebook. Jadi kan sebelumnya saya dianggap eligible kecuali dengan satu syarat, yaitu harus menunggu 30 hari. Tiba-tiba sekarang kurang satu syarat lagi. Jadi tinggal 2 syarat. Karena tidak sesuai sama policy-nya Facebook katanya. Terus saya analisis, salah satu analisisnya itu yang paling kena itu adalah satu katanya static video. Static video itu artinya kalau misalkan ada video dengan satu gambar yang statis. Seperti saya ini kan, kalau Anda perhatikan pakai baju putih, pakai sorban biru ya, ini biru. Nah, gitu kan. Berarti static, bukan dianggapnya itu satu. Mungkin alasannya kenapa saya pakai baju putih sama ini. Ini sebenarnya untuk identity, untuk memudahkan. Sekaligus untuk biar kita tidak kepikiran nanti pakai itu. Jadi udah identity gitu. Kayak Deddy Mulyadi begitu. Deddy Mulyadi itu kalau dia ini kan pakai baju putih ikat. Nah itu, jadi identitas saja. Jadi sebenarnya untuk identity. Konsisten kan, identitas itu salah satunya harus konsisten. Itu salah satu. Plus ya kebetulan saya baju putih banyak gak kepake. Saya kan nggak mungkin pakai baju putih kita kemana-mana. Jadi baju putih ini hanya untuk ceramah di sini aja, saya nggak pakai baju putih. Jadi untuk di sini aja pakai baju putih begini. Ini susah nih kalau ceramah ini. Jadi buat di sini. Jadi gitu. Jadi udah pakai baju putih udah beberapa. Jadi gitu. Hanya dipakai untuk ceramah di sini. Baik. Di YouTube doang. Yang kedua, nah kebijakan lain adalah yang katanya yang tidak bisa dimonetize itu adalah kalau melakukan social debate termasuk agama. Nah ini kan kena lagi ke saya kan. Saya ini sih kontennya konten dakwah Islam, pasti melakukan debate, ya kan? Debate secara sosial, terutama terkait agama. Ya itu memang pasti kalau gitu, gak mungkin ya. Kalau memang itu tidak bisa ada itu, ya udah berarti memang kontennya ini untuk agama, untuk konten. Ini salah satunya. Pokoknya kan itu yang sekarang. Nyampaikan ilmu otomatis mendebat secara ilmiah dalam konteks agama. Gak mungkin kan. Jadi kalau memang tidak bisa dimonetize ya secara aturan Facebook ya nggak apa-apa. Nah ini kita sisipan yang pertama. Kita masuk ke sisipan kedua. Kita itu di dalam dunia ini, di apapun dalam kegiatan kita itu perlu ketulusan. Karena itu Nabi bersabda, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah semuanya an-nasihah. An-nasihah itu artinya ketulusan. Dan karena kita tulus, termasuk kita dalam dakwah ini, kalau di dalam Facebook atau di YouTube ini tulus. Kalau memang tulus, kita tulus menyampaikan ilmu, maka kita tidak boleh terpengaruh sama kebijakan Facebook. Apa sih kebijakan Facebook terhadap monetize itu?
Oh, ini kan monetize itu yang dikasih bintang-bintang itu asalnya kan dari user, dari penyimak. Nah, kalau penyimak itu merasa dia bermanfaat, dia memberikan bintang, dan bintangnya mungkin beli. Kan gitu. Nah, kalau memang tidak boleh, tidak bisa ngasih bintang, user kalau merasa channel atau isi materinya itu bermanfaat, dia bisa memberikan penghargaan bentuk lain kan gitu, bisa langsung kan ke ininya kan. Nah, itu juga sama dong. Tidak perlu mengikuti aturan Facebook melalui jalur itu, kan bisa dengan cara langsung. Begitu. Jadi kita nggak perlu mengubah konten akhirnya supaya ikut aturan Facebook supaya dapat monetize, nggak perlu. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah ya kita menjadi diri sendiri yang nggak bermanfaat. Ya kalau konten dakwah ya udah dakwah aja, sampaikan aja ilmu. Bahwa nanti tidak bisa dimonetize melalui jalur Facebook ya nggak apa-apa. Ini makanya kita ikhlas kan. Pentingnya tadi tulus, ikhlas itu jelas. Jadi ikhlas itu murni karena Allah, kita sampaikan ya udah karena Allah. Kalaupun nggak dapat uangnya nggak apa-apa, jalan. Sama saya di sini nih. Saya ceramah kan saya nggak dapat uang, nggak apa-apa, jalan aja sepanjang masih ada kesempatan, jalan aja. Kalau ada yang ngasih kita terima. Sama dengan di sini. Saya ini sekarang dakwah di Facebook dan di YouTube. Kalau saya dakwah terus, kalau misalkan YouTube atau Facebook ngasih, kita terima. Kalau mereka nggak ngasih kesempatan, nggak apa-apa. Toh uang yang dikasih dari Facebook itu juga dari konsumen, bukan dari konsumen, dari penonton saya, misalkan kan gitu, atau dari penyimak. Ya penyimak itu kan dia membeli juga, lah berarti kan kalau itu penyimak bisa juga memberikan langsung kepada saya kalau mereka mau. Saya tidak minta juga kan. Tidak minta, kalau mereka mau kan bisa. Itu kan konsepnya. Jadi sama aja kalau begitu. Nah, sekarang kita ke sisipan yang ketiga. Apa sih sebenarnya yang saya maksudkan di sini? Ini artinya saya itu adalah mengembangkan pesantren virtual. Jadi ini sebenarnya pesantren virtual. Anda ini ketika menyimak saya di sini, Anda sedang berguru kepada saya di dalam channel ini. Baik melalui YouTube atau melalui Facebook, sama. Tapi pokoknya nanti ke YouTube. Di Facebook itu kan nanti akan merefer ke YouTube sebenarnya. Facebook itu versi yang singkatnya, kan kadang-kadang pasti harus mengikuti ke YouTube kalau pengen lengkap. Nah, begitu. Jadi Anda sedang pesantren. Pesantren ini mahal. Kalau Anda masuk pesantren real. Ini saya sebut ya. Pesantren itu rata-rata bisa masuk 15 juta masuknya. Bahkan ada yang 20 juta. Apalagi yang bobot ilmu yang seperti yang saya sampaikan itu bisa 20 juta masuk per bulannya, bisa bayar 1,5 juta, termasuk makan dan yang lain. Jadi bayar mahal. Ini sisipan berapa? Yang ketiga. Jadi ketika Anda menyimak ilmu di sini dari saya ini, ya artinya Anda sudah mendapatkan sesuatu yang berharga. Bahwa Anda mau ngasih penghargaan kepada saya melalui Facebook bisa, langsung juga bisa, tapi saya tidak minta gitu loh. Maksudnya Anda tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi kalau ada yang ngasih, saya terima. Itu artinya itu bentuk monetize-nya kan. Jadi begitu, ikhlas itu begitu. Kita tidak mencari itu, tapi kalau dapat nggak apa-apa, ambil gitu. Begitu, berapapun itu kita akan konsepnya begitu. Nah, sekarang sisipan yang keempat. Saya menyampaikan terima kasih dan bersyukur alhamdulillah anak saya Aisyah Khairun Nisa telah lulus dari pesantren Rahmatika Subang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pesantren Rahmatika yang sudah mengajar anak saya dengan berbagai hal yang kita sudah melaluinya dan sudah mendapatkan SKS-nya. Semoga ilmu yang diperoleh oleh anak saya bisa diamalkan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, dan semoga jasa-jasa dari guru-guru beliau itu menjadi amal jariah untuk mereka. Nanti akan saya sampaikan kepada mereka nanti. Dan Aisyah ini saya merasakan bahwa beliau sudah melalui beliau sudah melalui masa-masa yang
termasuk masa-masa sulit yang beliau hadapi. Saya pikir insya Allah Aisyah mudah-mudahan bisa kedepannya menjadi lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Dia itu menghadapi masa-masa yang berat sebenarnya. Jadi selama pesantren itu ada masa-masa yang paling berat bagi beliau. Dan itu akan lebih menguatkan beliau. Insya Allah kedepannya lebih mudah insya Allah. Ini sisipan ilmu yang keempat. Kita sekarang masuk ke kita masuk ke sisipan yang kelima nih, Ubaidullah ini. Nah, ini sekarang Ubaidullah kemarin itu senang, ini yang kelima nih. Ubaidullah senang main game, dia suruh main game FF ya kemarin. Terus sama papa dihapus, gamenya dihapus. Kemarin tuh nonton channel YouTube, apa kok channelnya jelek kata papa teh, kok masa mempraktekkan ada yang bunuh-bunuh diri gitu. Akhirnya papa marah ya sama Ubaid ya. Nah kata papa, nah ini sekarang nontonnya harus baik-baik. Ubaid aja sekarang bikin channel sendiri. Nah Ubaid sekarang udah bikin channel sendiri. Namanya apa Bet? Ubaidullah bin Mamat Rohimat. Nah cari di YouTube. Kemarin beliau kan Ubaid ini kan kemarin ikut Idul Adha di sana di Talaga. Nah beliau tuh ada tuh si Ubaid ini ada bikin video yang lagi jalan lagi apa. Ini banyak tuh tiba-tiba view. Jadi channel Ubaid itu nanti akan temanya tentang proses perjalanan Ubaid belajar ngaji, sekolah, main, pokoknya begitu. Nanti ya kalau suatu saat Ubaid jadi ulama besar, dia udah tahu tuh historisnya tuh. Jadi udah tahu nih historisnya. Ini Ubaid belajar dari kecil. Ya sekarang ulama kecil ya, nanti jadi ulama besar. Baik, udah dulu Bet. Papa ngaji dulu. Baik, kita masuk ke pembahasan usul fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang af'alun nabi. Perbuatan-perbuatan nabi itu. Kan kemarin kalau misalkan ada ta'arud, kalau kemarin kan katanya ada ta'arud, mana ya? Oh ya, kemarin sudah sampai kalau misalkan ada ta'arud atau ucapan Nabi sama perbuatan Nabi. Maka didahulukanlah ucapan Nabi gitu. Nah, karena ucapan Nabi itu adalah berbentuk perintah atau larangan untuk umat. Sementara perbuatan Nabi itu dianggap sebagai kekhususan beliau. Begitu asalnya, kekhususan Nabi itu dibangun di atas hal ini gitu. Begitu juga bila mana Nabi mengerjakan sesuatu dari bentuk ibadah dan beliau tidak memerintahkan, maka yang benarnya itu adalah hanya sekedar sunnah. Tapi bila mana Nabi mengerjakan pekerjaan itu atas bentuk adat atau kebiasaan, maka itu menunjukkan kebolehannya. Dan kemarin sudah dibahas bahwa dalam syarahnya perbuatan-perbuatan Nabi itu terjadi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bila mana adanya perbuatan Nabi dan ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekhususan Nabi, itu satu. Yang kedua, perbuatan Nabi itu merupakan penjelasan terhadap dalil yang telah lalu, maka diambillah hukum tersebut. Hukum dalil perbuatan Nabi itu sebagaimana perbuatannya di dalam hujahnya. Yang ketiga adalah perbuatan Nabi atas arah jabalah. Jabalah itu adalah penciptaan dari makhluk sebagai makhluk, itu kan beliau itu sebagai manusia ada kebiasaannya. Wal adah, dan kebiasaannya sebagaimana dia pergi, sebagaimana dia mengendarai gitu loh. Nah itu berarti menunjukkan kebolehannya dan tidak dikatakan bahwa itu adalah sebagai sunnah begitu. Nah sekarang yang keempat itu adalah perbuatan Nabi yang Nabi mengerjakannya itu atas dasar ibadah dan kurba dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ini
itu ikhtilaf ulama di atas dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia dianggap bahwa perbuatan Nabi itu menunjukkan wajibnya. Karena Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sudah dibahas kemarin. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa sesungguhnya perbuatan Nabi itu dibawa kepada istihbab atau sunnahnya, bukan wajib. Karena sesungguhnya Nabi tidaklah mencela sahabatnya yang meninggalkan bentuk perbuatan Nabi tersebut. Dan ini dianggap yang lebih kuat. Nah, ini kemarin sudah sampai situ. Kita hanya mengulang sedikit. Nah, sekarang ada tambahan yang belum dibaca. Ya bukohuna, karena kemarin kan tiba-tiba mati. Ya bukohuna anna ba'dal af'alin nabawiyyati qad yataraddadu baina kaunihi adatan wa baina kaunihi ibadatan. Fayajtahidul mujtahiduna fihi wa yanduruna fi qara'inihi hal huwa min hadan nawi aw min daka. Yabqahuna, tersisalah di sini bahwa sebagian perbuatan Nabi itu kadang ya taraddud. Kadang taraddud itu artinya kadang bergeser-geser, berputar-putar gitu. Kadang di sini, kadang di sini gitu. Taraddud. Kadang bolak-balik itu baina kauni adatan, antara itu ada adat, wa baina kauni ibadatan, dan antara ibadah. Jadi perbuatan Nabi itu pilihan itu, ini kebiasaan, ini ibadah. Ini kebiasaan, ini ibadah. Nah, kalau begitu fayajtahidul mujtahiduna fihi, maka berijtihadlah mujtahid dalam perbuatan Nabi tersebut. Ya kan? Ini fihinya dalam ba'du, dalam sebagian perbuatan Nabi tersebut. Wa yanduruna fi qara'inihi, dan memperhatikan di dalam qara'inahnya. Indikasinya itu apa ya dari sebagian perbuatan Nabi itu? Dia tuh hal huwa min hadan naui, apakah ini dari bentuk yang ini, bentuk ibadah, au min daka, atau ini dari bentuk adat, misal gitu. Kebiasaan. Wa min amsilatihi matalan jil satu, bacanya Pak, bisa jil satu atau jil satu? Bentar. Nah, kita jilsatul istirahati. Bentar, saya ada lagi bahasanya. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Begitu kan? Jalasa yajlisu. Jalasa julusan, jalasa yajlisu julusan, majlasan jalisun majlusun, ijlis la tajlis, majlisun mijlasun, julisa yujlasu. Ini kalau bisa ada ini jadi apa sebentar. Kalau gitu dia itu sebagai bentar. Satu. Ini kalau masdarnya masdar hai, sebentar. Masdar hai'ah atau masdar mar. Kalau masdar hai'ah ini berarti ada masdarnya. Min amsilati masalan. Kalau masdar marroh bahasanya jalsah, jalsatun, jadi sekali duduk. Kalau hai'ah berarti jilsatun. Nah, berarti ini maksudnya hai'ah cocoknya pastinya. Jadi bacanya jilsatun.
Masdar hay'ah. Jadi keadaan duduk. Nah, sekarang kita baca. Wa min amsilatihi, dan dari permisalan. Ini kan ilmu kita ini gabungan berbagai ilmu. Jadi mungkin kalau Anda belajar di tempat lain, Anda akan dapat langsung dalam sekali majelis banyak ilmu yang kita hadirkan gitu. Jadi nggak apa-apa, ini kan masuk ke ilmu sorof. Kita masukkan, nah itu maksudnya itu masdar hay'ah. Kita sambil dibuka aja sebagai bahasa yang penting. Wa min amsilati, dan dari permisalan ini yaitu ba'dul afal itu masalan. Contohnya adalah yaitu jilsatul istirahati, keadaan duduk istirahat. Jadi keadaannya hay'ahnya, keadaan duduk istirahat. Jadi kalau duduk istirahat Nabi itu gimana itu? Itu masuk adat atau masuk ibadah? Faqad wurida, boleh baca wurida, boleh waroda, boleh. Faqad waroda, telah terwarid atau wurida, telah diwarid. Apa-apa. Faqad wurida, telah diwarid. Fi hadis Malik ibn al-Huwairis, di dalam hadis Malik bin Huwairis, apa? Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, annahu, sesungguhnya Malik bin Al-Waris itu ro'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli, dia itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Jadi ketika beliau itu sholat witir, faidakana fi witrin min sholatihi, ketika beliau di dalam witir dari sholatnya, lam yadhad hatta yastawiya qa'idan. Bainama rawa baqiyatus sahabati sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkuru hadhil jilsata. Maksudnya ketika beliau sedang witir itu, Nabi itu tidak langsung berdiri gitu loh, kecuali duduk dulu dengan sempurna. Duduk dulu, itu duduk istirahat itu maksudnya. Udah habis itu duduk istirahat kan. Kalau misalnya itu kita kan duduk dulu. Nah, padahal bainama rawa baqiyatus sahabati, padahal bahasa kita aja, meriwayatkan sebagian sahabat yang lain salatan Nabi, terhadap salat Nabi itu, walam yadhkuru hadhil jilsata, dan mereka tidak menyebutkan bentuk duduk ini, duduk istirahat ini. Fahinaidin, maka dalam hal ini qala ba'dul fuqaha'i, berkata sebagian ahli fikih, hadhil jilsatu ibadatun yushra'u lana an naqtadiyya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha liqaulihi sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sebagian ahli fikih berkata gini, duduk istirahat ini adalah bentuk ibadah, disyariatkan bagi kita untuk mengikuti Nabi di dalam duduk tersebut, liqaulihi, karena firman Allah, firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, gitu. Jadi sebagian ulama ahli fikih berpendapat duduk istirahat itu adalah bentuk ibadah, ya kita ikuti, disyariatkan kita mengikutinya karena Nabi bersabda sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kalau kita misalkan habis sujud, misalkan rakaat pertama itu kita mau bangkit itu duduk dulu, nah baru nanti berdiri. Nah duduknya itu gimana? Nah itu disebut duduk istirahat. Wa qala akharuna, dan berkata ahli fikih yang lainnya, bi anna hadhil jilsata laysat ala jihatil ibadati, bahwa sesungguhnya, nah perkataan ahli fikih itu, bi anna hadhil jilsata, sesungguhnya duduk ini, inilah isim inanya itu hadir, laysat, itulah
khobar inanya laisat, bukanlah. Bukanlah. Nah, itu isim dari laisat adalah jilsah. Bukanlah bahwa duduk istilah ini ala jihatil ibadati. Khobar dari laisanya dah itu ala jihatil ibadati, di atas jihad ibadah. Itu hanya kebiasaan aja karena Nabi katanya udah tua, udah gemuk. Jadi dia perlu istirahat. Kalau kamu masih muda gak perlu istirahat gitu. Kalau kamu udah tua boleh istirahat gitu. Itunya ibahah aja. Li'annahu innama fa'alaha lama kabura sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi innama fa'alaha, sesungguhnya Nabi itu mengerjakannya, yaitu duduk istirahat itu lama kabura, ketika Nabi sudah besar, sudah tua. Jadi sudah tua. Jadi ketika beliau Nabi muda enggak, tapi beliau menjadi tua, duduk ya. Ketika beliau menjadi tua, fahtaja ila an yartaha inda qiyamihi min raqatil ula lirraqatis tsaniyah. Fahtaja itu maksudnya butuh. Maka ketika beliau udah tua, maka dia menjadi butuh untuk istirahat dulu ketika beliau mau bangkit dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua. Makanya dia udah tua, katanya udah gemuk, udah tua begitu. Fahuna waqa'a taraddudu bainal fuqaha'i hal hadal fi'lu waqa'a ala jihatil ibadati awil adati. Maka dalam hal ini terjadilah at-taraddud, perselisihan. Taraddud. Ada itu taraddud antara itu dan ini gitu, perselisihan. Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat antara ahli fikih, apakah pekerjaan ini duduk istirahat itu adalah waqa'a ala jihatil ibadati, terjadi atas bentuk ibadah, awil ada atau atas bentuk adat, kebiasaan. Wal aslu fil af'alin nabawiyyati an tuhmala alal ibadati wa la tunqalu min kaunihi ibadatan ila kauni adatan ila bidalilin. Asal di dalam perbuatan Nabi ini memang bingung. Ini memang kalimatnya sebenarnya. Jadi ini ada bentuknya berlebih. Asal di dalam perbuatan Nabi itu adalah antuhmala alal ibadati, dibawa kepada bentuk ibadah. Padahal di atas disebut gimana? Kalau pekerjaan itu kalau ucapan itu yang kita terima. Sementara asal kalau di sini itu khusus Nabi itu dibangun di atas perbuatan. Tapi kan perbuatan itu macam-macam. Mengapa Pak? Kita baca dulu. Asal dari perbuatan Nabi itu dibawa kepada bentuk ibadah. Wala tunqalu min kaunihi ibadatan, dan tidak dipindahkan dari asalnya perbuatan Nabi itu sebagai ibadah ila kauniha adatan, menjadi adat, menjadi kebiasaan ila bidalilin, kecuali ada dalil. Asal perbuatan Nabi itu, nah ini bisa beda pendapat juga kalau begini kan, asal perbuatan Nabi itu ibadah atau adat. Bisa ini kan asalnya itu ibadah atau adat. Nah, ini bisa ikhtilaf. Kalau di sini asalnya adalah ibadah. Kalau ada yang menganggap itu adat asalnya, ya boleh aja. Maka kata di sini tidak dipalingkan dari ibadah itu menjadi adat, kecuali ada dalil kama law nukilad dalilu ala an ahla zamani kanu yaf'aluna dzalikal fi'la qablahu. Nah, jadi asal perbuatan Nabi itu adalah ibadah kecuali ada dalil bahwa itu adat. Sebagaimana kalau dinakil ada dalil bahwa sesungguhnya anna ahla zamanihi, sesungguhnya ahli zamannya Nabi itu kanu yaf'aluna dzalikal fi'la qablahu, mereka juga mengerjakan hal tersebut sebelum Nabi. Fayadulu dzalika ala anna hadzal fi'la adatun wa laysa ibadatan kalabsil amamati. Maka menunjukkanlah dzalika itu perbuatan Nabi itu ala anna hadzal fi'la, maka sesungguhnya perbuatan Nabi tersebut adalah adatun, kebiasaan.
Walaisa ibadatan, dan bukanlah perbuatan Nabi itu ibadah. Ini beda kan, kalau adatun di sini jadi khobar ina, kalau ibadatan itu khobar kana atau khobar kana. Jadi beda kalimatnya. Kalabsil amamati, seperti pakaian ini nih. Ini sorban ini atau selendang ini adalah kebiasaan, bukan ibadah. Karena zaman dulu sebelum Nabi pakai sorban, jadi ini bukan sunnah. Ini adalah identitas. Ada alasan untuk membangun identitas. Walaupun saya kadang-kadang kalau di luar saya nggak pernah pakai amamah. Amamah ya, nggak pernah pakai amamah. Nggak pernah di sini pakai amamah. Tapi di sini saya pakai amamah. Kalau pengajian juga saya nggak pernah pakai. Fa'innahu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW wajadan nasa yalbasunaha falabisaha. Nabi itu menemukan manusia itu memakai amamah ini. Atau ini amamah di sini ya. Iya itu amamah itu yang di sini. Pakai itu. Maka Nabi juga memakainya. Itu kebiasaan. Amamah itu yang di sini yang di kategori itu. Fahina idin, maka dalam hal ini yuhmalu hadal fi'lu ala annahu adatun wa laysa biibadatin. Maka dibawalah pekerjaan ini, yaitu memakai amamah itu, bahwa itu adalah adat kebiasaannya orang Arab dan bukan ibadah. Nah, kita sampaikan karena ada orang itu di sini itu nganggap kayak pakai sorban itu dianggapnya itu sunnah, katanya itu bisa berpahala banyak, makanya sampai kemana-mana itu pakai sorban, ke sawah kemana. Ya itu namanya berlebihan. Boleh, tapi namanya berlebihan. Nah, pakai sorban ke sawah. Kalau ngaji boleh, nggak apa-apa ini kan. Tapi katanya ada bentuk kata Qur'an itu jangan bentuk suhroh. Nah, kalau dianggap suhroh jangan. Sudah biasa di sini sebenarnya. Yabqahuna, kita baca dulu. Sudah sampai selesai sampai segitu. Yabqahuna mas'alatun wahya idza ta'arada al-fi'lun nabawiyyu ma'al qawli famada nafalu. Sekarang yabqahuna mas'alatun, tersisa di sini ada satu masalah wahya, yaitu idza ta'arada al-fi'lun nabawiyyu ma'al qawli, bila mana ada ta'arud, ada berselisih antara perbuatan Nabi dan ucapan, mada nafalu, apa yang kita kerjakan. Naqulu kami katakan ta'amala ya ta'amalu, nata'amalu mahu kama nata'amalu ma baqiyati anwa'it ta'arudi. Kami beramal bersamanya bersama hal tersebut. Nas itu maksudnya bilang hal pentarut. Kama nata'amalu ma baqiyati anwa'it ta'arudi, sebagaimana kami beramal atas sebagian dari jenis-jenis ta'arud. Fanuhawilul jam'a bainahuma, maka kami menggabungkan keduanya. Jadi kalau ada ta'arud kita berusaha gabungkan di bawah keadaan supaya menjadi pemahaman yang digabung. Fa idza lam natamakkan nadharna fit tarikhi. Kalau tidak mungkin kita gabungkan maka kami perhatikan tarikh. Maka kami lihat kapan terjadinya. Supaya kita lihat yang paling belakangan apa. Nah, yang belakangan itu bisa nasih atau menasih gitu. Faida lam na'rifin faida lam na'rifit tarikha fa innana nurajjihu bainahuma. Rajjaha yurajjih. Maka bila mana kami tidak ketahui tarikh kapan itu terjadinya berdasarkan periode waktu, maka kami tarjih. Wahunaka rajjaha, kalau dari rajjaha yurajjihu murajjihatun.
Wa hunaka murajjihatun katsiratun, dan dalam hal tersebut ada pentarjih yang banyak. Minha, di antaranya annal aqwala tarjihu alal af'ali, bahwa sesungguhnya perbuatan ucapan Nabi itu lebih merojihi atas perbuatan Nabi. Kan tadi sebut kembali, jadi kalau ada ucapan sama perbuatan diambil ucapan dulu karena ucapan lebih rojih dari perbuatan. Wa min amsilati ta'arudi bainal qawli wal fi'li ma ruya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari permisalan ta'arud atau perselisihan antara ucapan dan perbuatan adalah ma-nya itu berarti jadi mubtada muakhir. Ma, apa yang diriwayatkan, ma hadis yang ruya diriwayatkan hadis ini anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ma apa yang ruya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fa'ilah annahu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innal fakhida amratun, sesungguhnya fakhida itu adalah paha itu aurat, paha itu aurat. Tsumma jaa fi hadithi Anasin min fi sahihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam in hasara thawbuhu an fakhidihi fahuna ta'arudun famadha naf'alu. Kemudian datang di dalam hadis Anas, dalam hadis yang sahih, bahwa sesungguhnya itu failnya anan Nabi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam in hasaro saubuhu an fakhidihi, tersingkap gitulah pakaiannya itu dari pahanya, jadi pahanya kelihatan, itu pernah Nabi kelihatan pahanya gitu. Fahuna, maka dalam hal ini fahuna ta'arodo, ada terjadi perselisihan. Famadana, pada perselisihan antara ucapan sama perbuatan. Famadana naf'alu, maka apa yang harus kita kerjakan? Naqulu, kami katakan, nuhawilu awalan, kami alihkan dulu. Yang pertama itu al-jam'u bainahuma, yaitu kita gabungkan aja dulu. Wa min aujuhil jam'i, dari bentuk jama' atau penggabungan adalah an-naqula, itu adalah mubtada muakhirnya, an-naqula, kami berkata, misal perumpamannya, inal fakhida qad tutlaqu ala saqi fil lughatil arabi. Sesungguhnya fakhida itu adalah paha, itu kadang diitlakan atas saqi, betis ya, fil lughatil arabi, di dalam bahasa Arab. Wa min aujuhil jam'i aidan, jadi mungkin yang pertama adalah aurat itu yang kita anggap aurat itu di atas lutut gitu. Tapi yang kedua, Nabi tersingkap itu pahanya, itu berarti yang dimaksud adalah betis gitu kan, betis gak aurat gitu. Satu bentuknya. Yang kedua min aujuhil jam'i aidan an yuqala fi ahadithi in hasara thawbu, dan dari bentuk wajah jamak juga adalah menggabungkan juga adalah an yuqala, itu jadi mubtada muakhirnya, dikatakan fi hadithi in hasarat in hadithi in hisari thawbi gitu, di dalam hadis tersingkapnya pakaian, yaitu annahu, jadi failnya annahu, sesungguhnya hal tersebut, atau ya itu jadi dhamir sya'an tuh.
Sesungguhnya tersebut sentuhan hal itu lam yaqa bil ikhtiyari, tidaklah terjadi dengan ikhtiar, tidak dimaksudkan. Wan hasara biduni qasdin Nabi SAW, tapi tersingkapnya itu bukan dengan maksud. Jadi misalkan kalau misalkan kita pakaian itu misalkan tiba-tiba tersingkap karena ada angin gitu kan, itu kan namanya kan tidak dimaksud gitu kan jamannya. Jadi bisa dianggap jamannya itu yang dimaksud aurat adalah paha di atas lutut, yang maksud tersingkap paha itu maksudnya betis. Nah itu kan dikatakan satu. Yang kedua, yang dimaksud aurat memang aurat kalau kita tidak dimaksudkan, kalau kita memaksudkan membukanya, atau ya itu sebenarnya walaupun tersingkap itu tidak sengaja, atau memang itu bukan aurat. Jadi paha itu menurut pendapat memang ada yang nyebut bukan aurat. Bukan aurat. Di mazhab Syafi'i kan aurat. Jadi kalau ada yang menganggapnya bukan aurat, itu berarti pendapatnya dia. Aurat dianggap mahar. Karena begitu, dianggap bukan aurat. Menurut satu pendapat, mazhab bukan aurat. Tapi di mazhab kita kan aurat. Nah, yang lebih afdalnya gimana? Ya kalau sebisanya mungkin kita tutup. Kita antara pusar sama lutut, termasuk lututnya itu kita tutup. Apalagi dalam sholat. Tapi kalau misalkan terjadi, misalkan kadang-kadang tersingkap, nah itu ada pendapat lain bahwa paha itu bukan aurat. Sudah selesai masalahnya. Wa qala ba'du ahlil ilmi, dan berkatalah sebagian ahlul ilmu, innal jam'a bainahuma ghairu mumkinin, sesungguhnya menggabungkan antara keduanya tidaklah mungkin. Wa intaqala ila tarjihi, dan sebagian ahli ilmu itu berpindah kepada tarjih. Faqala innal qawla yuqdamu alal fi'li, bahwa sesungguhnya ucapan itu didahulukan di atas perbuatan. Berarti yang aurat adalah paha, itu aurat karena itu ucapan Nabi. Adapun perbuatan itu kita ini kan gitu. Bainama qala akharuna, dan diantara mereka misalkan ada juga ulama-ulama lain berpendapat, tetapi ulama lain ada yang berucapan haditsu Anasin fin hisari thawbi anil fakhidi fi sahihaini fayuqdamu ala hadithi kaunil fakhidi auratan allati lam turadda illa fis sunani. Ada ulama lain berpendapat hadis Anas tentang tersingkapnya pakaian itu dari pakaian Nabi itu dari pahanya itu ada dalam Sahihain. Berarti hadisnya itu kuat. Fayuqdamu, maka didahulukan hadis ini ala hadithi kaunil fakhidi auratan atalatil lam turadda, atau waroda yaridu alatilam tarid, itu bukan turoda, atilam tarid illa fis sunani. Maka hadis tentang tersingkapnya pakaian Nabi dari pahanya itu ada dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Maka itu lebih afdal, lebih kuat. Maka payukdam, maka didahulukan ala hadithi kaunil fakhidi auratan, terhadap hadis bahwa sesungguhnya bahwa paha itu adalah aurat, alatil lam tarid, yang tidak terwarid kecuali di dalam sunan, dan sunan itu kedudukannya di bawah Sahihain. Nah ini kan bingung di sini. Nah, kalau bingung artinya di sini ikhtilaf. Menurut pendapat lain yang lebih kuat, aurat ini karena berdasarkan hadis yang sahih dari Sahihain, justru bukan aurat paha itu. Karena itu dari Sahihain. Sementara yang menyebut aurat itu bukan di dalam Sahihain, adanya di dalam sunan, itu lebih lemah secara pendalilan ini, secara kekuatan sanadnya lebih lemah, itu satu. Tapi sebagian ulama ya udah kita mutlakan ayat tadi, ya udah yang disebut aurat itu adalah paha, yang disebut bukan aurat betis. Gitu, kalau dimutlakan paha sendiri adalah betis juga. Oke, baik gitu. Atau yang lain ya udah
paha itu ada aurat kalau sengaja, tapi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, kan itu tersingkap. Oke. Atau sebagian itu ya udah kita tarjih aja, yang dimaksud adalah paha itu aurat, sementara itu dari perbuatan. Tapi ada pendapat tidak, bahkan paha itu tidak aurat karena ada di dalam hadis sahihain, sementara yang mengatakan aurat itu ada di dalam sunan yang hadisnya lebih di bawahnya secara kekuatan sanad. Nah sekarang Anda bingung. Kalau gitu kita bingung. Disinilah ahlu fikih itu berselisih pendapat. Kalau dalam perselisihan pendapat ini, Anda harus tahu bagaimana ahlu fikih itu memandang. Ketika ada perbedaan pandangan, ada menyebabkan perbedaan hukum, kita lebih bijak. Gitu aja kita tuh bijak. Kalian ini jangan sok lebih alim dari ulama itu. Mereka itu memiliki pandangan-pandangan, hak mereka memandang gitu loh. Sepanjang mereka ada ilmunya gitu loh. Itu aja. Yang jadi masalah itu adalah ada orang-orang yang sebenarnya sempit wawasannya, selalu ingin merasa benar, terus memaksakan ke orang lain dan menyalahkan. Nah ini masalahnya. Menyalahkannya itu di sini masalahnya gitu loh. Tapi kalau kita semakin lanjut ilmunya, kita nggak bisa gampang nyalahin ini. Kita ada gini. Ini masalahnya. Jadi kadang-kadang orang itu merasa pintar padahal bodoh. Iya kan? Iya. Orang itu kadang merasa pintar gini, merasa benar. Padahal kalau menurut pandangan ahli ilmu, dia tertawa. Dia itu begitu wawasannya gitu. Kalau semakin tinggi pandangannya, dia tahu arahnya. Oh gini. Ya nggak gampang menyalahkan orang. Gak gampang menyalahkan orang, dia tahu oh gini arahnya. Ini kan masalah paha aja. Kalau Anda taunya baru kitab Sapinah, itu langsung paha aurat, selesai. Sakinah yang tipis itu. Tapi kalau semakin lanjut ini bahas ini, kita bahas hadis itu, kita dari usul fikihnya. Kita juga memandang ini sih bahas ini. Sebenarnya ini yang kita kuatkan apa? Itu kan bingung sendiri kan? Ya kan bingung sendiri. Aurat kan kalau saya sih, kalau buat saya mandang tetap memandang sebagai aurat. Saya akan mandangnya kalau pilihan saya itu aurat. Yang lebih hati-hati terutama dalam sholat. Dan itu akan lebih menjaga kita dari bentuk kita nih kalau sebagai seorang manusia itu, kalau kita menutup aurat itu lebih menjaga kita dari bentuk muruah kita itu lebih terjaga kalau kita bisa menutup aurat kita. Maksudnya paha kita tutup. Kalau bisa kan kita pakai celana panjang gitu kemana-mana, jangan pakai kolor. Itu lebih menjaga muruah dalam konteks itu. Tapi kalau ada orang terbuka pahanya, kita jangan gampang mencela orang. Apalagi gak sengaja. Begitu aja. Jadi kita sadarnya gitu. Dari karena paha itu kalau tersingkap tanpa sengaja, itu Nabi aja pernah tersingkap tanpa sengaja dianggapnya gitu. Dan itu dianggap, bahkan sebagian menganggap lebih kuat itu bukan aurat. Tapi untuk menjaga muruah kita, berhati-hati, maka menganggap bahwa paha itu aurat dan kita berusaha menutupnya itu lebih baik. Saya itu kalau perhatikan dari kecil itu saya nggak pernah pakai kemana-mana pakai kolor, itu nggak pernah ya. Pakai celana pendek itu nggak pernah saya kemana-mana, kecuali anak SD ya. Ketika SD atau SMP itu, SMP kan celana pendek ya, itu saya pakai celana pendek. Ya karena kan aturan sekolahnya gitu, celana pendek. Setelah itu saya nggak pernah pakai celana pendek, celana panjang semua. Selalu. Nah dalam konteks itu lebih bagus kita, yang baiknya ya dari saya, terserah orang berdebat masa itu aurat atau tidak, Anda tutup aja, udah lebih aman. Apalagi sholat gitu. Kemana-mana udah kita sebagai muslim tutup aja itu, pakai celana panjang aja. Ya bisa menutupi paha dan lutut begitu. Kalau bisa kan orang-orang kalau di salafi itu kan sampai setengah betis ya. Minimal di atas mata kaki sedikit lah. Gitu aja, tapi aurat tertutup gitu. Jangan pakai celana pendek doang, maksudnya aurat terbuka, yaitu kurang bagus lah gitu. Dan apalagi dalam konteks sekarang ya, kebiasaan kita orang-orang yang pakai celana pendek itu kecenderungannya
Kalau bisa muslim pun abangan katanya itu jarang sholat, jarang apa. Karena merasa mereka sendiri ini kan aurat, saya nggak pakai sarung. Kalau kamu pakai celana panjang, kan kamu nggak akan berpikir begitu. Ya udah kamu bakal celana panjang tetap sholat gitu. Dan usahakan kalau kemana-mana pakai celana yang menutupnya itu maksudnya tidak bolong kalau bisa begitu kan. Ya kalau terutama kita mau sholat kita kan dan tidak najis. Supaya kita itu tidak ada alasan untuk ketika datang sholat kita untuk sholat. Itu alasan. Kenapa banyak orang yang bahkan tidak sholat? Ini saya perhatikan. Karena memang tidak menjaga dari najis. Dan selain tidak menjaga najis, pakaiannya itu tadi pendek-pendek gitu loh. Pakaiannya pendek. Aduh. Andai kan dia pakaiannya itu panjang, maka celana panjang insya Allah maka dia akan bisa sholat. Baik. Nah kita akan bahas nanti besok insya Allah. Wa ma aqarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali hukima alaihi bil ibahati au ghairiha 'alal wajhil ladzi aqarrahu. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.